Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi ursila kafatan linnas wa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da zalika zanim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, khususnya angku-angku nenek mama ngadang basa batua, alim ulama suluh bendang dalam nagari, pemuka-pemuka masyarakat, pemuda-pemudi, ibu-ibu dan seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari ayat yang kita baca tadi terkandung 9 macam larangan. Di dalam Islam, larangan wajib dihindari, haram dilaksanakan. Diawali dengan kata-kata la, kalimat la. La itu berarti jangan. Al-aslu fin nahyi lit tahrim. Yang asal bagi larangan itu untuk haram. Berarti siapa mengerajokan itu badoso. Yang haram badoso mengerajokan bapahalo meninggalkan. Dari ayat itu 9 macam yang dilarang, itu berhubungan nampak dalam pergaulan kita sehari-hari. Mari kita cari dan kita uraikan satu persatu. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Yang nomor 1 dilarang, halaf. Halaf artinya basumpah, menyumpah, basumpah-sumpah. Sumpah dalam Islam boleh. Baik sumpah itu untuk menguatkan kebenaran awak, basu awak indak mengerajokan, atau sumpah untuk membuktikan basu awak iyo bana berbuat yang baik, atau sumpah pengakuan dalam menghadapi atau memikul jabatan. Serupa yang kita alami di negara awak, bagi pejabat-pejabat yang baru dilantik, sebelum melaksanakan tugas harus mengucapkan sumpah dulu. Demi Allah, saya bersumpah tidak akan memberi, menerima atau menjanjikan suatu apapun dengan dalih apapun dan kepada siapapun yang ada kaitannya dengan jabatan saya. Itu pengakuan pertama untuk menjadi benteng nanti dalam bertindak. Mereka lah bersumpah tidak akan berbuat sesuai dengan isi sumpah itu. Walaupun barangkali ada cik-cik yang makan sumpah. Di samping itu ada tingkah laku manusia yang suka bersumpah. Umpamanya pedagang bertanya awak, berapa baju kau salai pak? 15.000. 13.000 sebaannya pak. Haram berapa pokok? Haram. Berdosa dan. Aku nulis sabut haram. Padahal orang minta kurang. Amu awak menjual atau tidak? Kok amu jual saja? Kau tidak nanti. Mengapa bersumpah lah mengatakan haram? Atau ucapan haram-haram itu, bersumpah-sumpah model itu dilarang. Dilarang. Karena awak bukan dalam perjanjian. Bukan untuk mengikir sesuatu, membuktikan kebenaran awak. Orang tu kan tidak minta awak bersumpah. Atau suku menyumpah-nyumpahi orang. Kadang-kadang anak yang baulah
matilang, tayangkanglah kau, tumbuk patuilah kalian, pantak poleratan kau arimaulah, yang kadigilang otojulah. Itu sumpah-sumpah yang seperti itu dilarang di dalam agamu. Aku nanya awak bersumpah-sumpah, dan aku nanya sumpah itu penguatkan pembicaraan awak atau dia candu atau tagih. Termasuk ko perbuatan lidah yang salah, apa tulisan yang merusak perbuatan lidah atau amal-amal lidah. Hindari ko apa-apa dan ibu-ibu. Lebih rancak awak berseluruh. Sebab akibat sumpah ko kadang, kalau memang awak sumpah menyumpah atau kita bersumpah, indak bersuah menurut sumpah itu mesti dibayar kiparat. Dalam Islam kan ada kiparat sumpah namanya. Nah, kalau kiparat tidak dibayar, kebetulan awak sudah bersumpah terbukti sesuai dengan sumpah awak, nah itu bahayanya gadang. Tak dapat nanti kita bayar di dunia, di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan azab atau siksaan kepada kita. Itulah menjadi kecik harian kadang-kadang. Walaupun ada secara seluruh muda-mudi, sumpah demi Allah dan berjanji kawin kau. Kau hendak disuak, jadi terima dan dek bumi, disambung dek bumi keluar kalau dia mati nanti. Murahan ni mengucapkan sumpah model itu. Kalau ia berkau hendak jadi kawin, disambung dek bumi, jadi nyawa. Atau suku menyumpah-nyumpah anak, suami, isteri, sepuluh kecil tadi, matilah kau. Engkau ia matinya, kan? Bakal awak, kudak panjang, kudak gilo awak sudah itu. Ini dibiasakan perbuatan atau ucapan lidah tu nambai. Bamunya zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kan itu tidak yang kena dibaca. Banyak zikir yang kena dibaca, banyak ucapan-ucapan nelok yang kena sabui daripada mengucapkan kata-kata yang buruk tu. Apalagi yang bersangkut dengan sumpah menyumpah. Dalam pergaulan, dalam perdagangan, dalam berjanji, dalam perkawinan, na lebih bahaya, na lebih buruk. Aduh, la jalih iyo begitu, mesti sumpah yo. Lihat doang ambil piti dan disiko. Ndak do, haram lillah, tubuh patui dan. Padahal yo, iyo nama ambil, nyalah tubuh patui haram lillah, ajwa dibayar itu. Jadi kalau yo kau bersumpah, yo sumpah nambah yo bana, wallahi, billahi, tallahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah, begini. Tuhan kan acuk je bersumpah dalam Al-Quran, wal asri, wal laili, wat tini, wal zaituni, kan banyak sumpah-sumpah. Kita pun boleh juga bersumpah, tapi bertampik-tampik. Yang dilarang dalam ayat tadi, sumpah-sumpah nendak menantu. Kau termasuk karajo atau perbuatan lidah, dek lidahku barangkali tidak bertulang, murah-murah saja menyabui. Kadang-kadang bapak dan ibu, kalau awak calik lidahku, ia agak barik pada oto le. Ada oto perah tronton tu 25 ton muatannya, barik oto ada agak 10 ton, 35 ton. Kalau nya menurun di pendakian tinggi, serupa singgalang yang perang panjang tu, baraju ke bari oto ditakan rem tu paling-paling bariknya agak 25 kilo, sedangkan oto jo muatan 35 ton. Dengan rem nan 25 kilo bisa berhenti oto nan 35 ton. Tapi lidah awak kadang-kadang barabana barik, mana barik lidah pada badan. Ada badan bariknya 60 kilo, lidah paling-paling bariknya seperampai on atau seperampai kilo. Dengan badan 60 kilo, anda tarem-rem lidah nan setengah kilo atau nan seperampai kilo. Kayu barik lidah perlu tu dua. Pikir-pikir muka yang perlu lidah ko amalnya zikir nan perbanyak. Zikir, doa, tasbih, tahlil, tahmid dan lain-lain amal-amal lidah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor satu, sumpah, basumpah, menyumpah-nyumpahi, dan sumpah-sumpah indak menantu.
kecuali sumpah yang diizinkan di dalam agama Islam. Dilarang. Yang kedua yang dilarang, mahin. Mahin ada dua arti. Pertama, mahin berarti awak maraso hinu, maraso rendah, menghinukan diri. Di dalam Islam kalau awak orang beriman tak boleh ya. Kita kau tinggi dimuliakan Tuhan. Walaqad karramna bani Adam, kami muliakan anak cucu Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami ciptakan manusia dalam bentuk yang seindah-indahnya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun, jangan kalian merasa inu, jangan kalian menandahkan diri, meninokan diri, jangan perlu merasa rusuh, sedih, kecewa, frustrasi. Kalian yang paling tinggi kata Tuhan. Kalian yang mulia dengan syarat beriman. In kuntum mu'minin. Mengawak kami menino diri. Sedangkan dalam satu hadis diterangkan oleh Rasulullah SAW, andai kata kita orang beriman, umat Islam yang benar-benar beriman, berjalan awak di satu jalan atau di atas jambatan, berselisih awak jurang yang non-muslim, jurang nindak sagamo jawab nindak Islam, jangan sampai kita melak, biarlah melak. Nah, tandanya bumi ko diwariskan untuk awak. Yang dianggap mulia, yang dipandang mulia oleh Tuhan, kita orang yang beriman. Amangah pula awak kami meninokan diri, kami rendah-rendahkan diri. Sedangkan Tuhan juga mengatakan annal arda yarisuha ibadiyas salihun, bumi jadi sisinya diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Nah, kan berarti awak yang berhak, awak yang disuruh, yang dianjurkan untuk mewarisi, mempusakai isi bumi itu. Nah, jangan sampai merasa rendah, merasa enteng, merasa kecewa, dan merasa hina dari makhluk-makhluk lain. Begitupun awak tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan hina. Di samping awak tidak boleh menghinakan diri atau bersifat MC, juga tidak boleh mengarajokan perbuatan yang hina. Seluruh perbuatan maksiat, perbuatan keji dan mungkar, itu namanya perbuatan rendah, perbuatan hina, keji. Dan suku kena keji itu sia, dan suku kena buruk-buruk sia. Nah, makan makanan-makanan yang rusak-rusak, dan buruk-buruk, dan menjajuk kan tak orang. Nah, di antaranya lah suku si an itu, si anjing kan, atau ayam, atau makhluk-makhluk lain. Tapi yang kita manusia, khusus awak orang mukmin, nah, kalau makan halalan tayyibah, yang halal, yang baik, halal yo, baik yo. Dan dilarang mengendaki, mengerajokan perbuatan yang dilarang. Karena yang dilarang itu keji, nah, yang dilarang itu mungkar, yang dilarang itu menjajuk, perzinaan, perjudian, minum-minuman kare, batanuang, daging babi, daging-daging binatang yang tidak boleh dimakan, itu jangan didaki. Karena itu termasuk perbuatan atau kerajo-kerajo yang menyebabkan awak hina. Sebab kehinaan yang terjadi bagi diri awak juga disebabkan oleh tingkah laku dan perbuatan awak. Kalau nanino kita buat, tentu otomatis awak ino. Yang buruk kita buat, berarti awak satu yang buruk, sekelas jangan buruk. Tapi cuba dan elok. Umpamanya seperti sifat sabar. Kalau awak mengerajokan punya sikap sabar, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Bara kemuliaannya awak, Allah berakit awak, bersama bersatu di samping awak. Kalau nanti kita umpamanya berdagang, jujur lurus dalam berdagang, at-tajirus saduq kahataini ma'ayatil jannah, kata Nabi. Pedagang yang jujur berakit kamar jambo di sarugo. Kafilul yatim, pemeliharaan anak yatim juga berakit kamar jambo di sarugo. Itu tandanya perbuatanku mulia. Dek perbuatanku mulia, awak dimuliakan Tuhan, badake yunam maha mulia. Rasul mulia, Tuhan mulia. Kerajo yang diredoi oleh Allah dan Rasul, berarti kerajo itu menjadikan awak mulia. Ini dilarang menghinakan diri, mengarajokan perbuatan-perbuatan rendah,
perbuatan-perbuatan hino. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, itu juga bergantung kepada tingkat agamu nanado dalam diri awak. Tingkat agamu, tingkat iman, keyakinan nanado dalam hati awak. Kalau agamu awak tinggi, iman awak tinggi, selalu berakit dengan Tuhan yang maha tinggi, tentu nak kita cari nan tinggi-tinggi pula. Nak kita usahakan rancak-rancak pula. Jalaka mengerajokan nan buruk, badakatan bagaul je orang buruk senak muak. Sebab Nabi mencontohkan begitu. Contoh orang yang bergaul je orang nan baik, sama je orang dakik orang menjual minyak harum. Tagak awak je orang menjual minyak harum, sekalipun awak indak kembali minyak harum, tapi baun itu bisa je singgah atau menimpu badan awak seketik. Sang kuati orang awak lah harum pula. Ini contoh orang bergaul je orang buruk, sama je orang dakik tukang apa. Walaupun awak nak satu mapa basi, nak satu menokok basi, tapi barunya ingguk di baju awak, dia baru busuk ni pun betul je lakik ke badan awak. Iko dihindari, jangan sampai kebiasaan. Sebab kalau jadi biasa, aku bahaya. Umpamanya awak di Padang, kalau baik kita sekali-sekali lalu awak di Simpang Aru, di situ kan ada pabrik karet. Dia awak nan sekali-sekali masuk, sekali lalu, batu tu hidung. Tak tahan awak membauni baun karet yang begitu busuk. Tapi bagi orang yang tinggal di dalam, yang bakal jauh di pabrik, minum cindu, makan seri kayu, dan tiga tah, dan tiga karet itu tak ada beliau. Dia lah biasa hidungnya lah ada. Atau orang membuat terasi, jauh sekilo jarak awak, orang membuat terasi, rasa kepacah hidung. Tapi bagi yang membuat terasi, dia lah berselonya di dalam, duduk tidur dan terasi itu aman saja. Dia lah biasa. Habis itu pula orang yang berbuat jahat. Orang membuat buruk. Kalau awak lah ingin memberahsiakan diri, menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk, sekali saja awak berbuat malu, sagan. Bayar yang awak je padusi. Kebetulan tak padusi awak. Nampak ada orang sangat malu awak. Walaupun tak disengaja. Tapi bagi orang adalah biasa berbuat jahit, dipacik juga nak kat dia orang dia darami biasa. Sudah balik. Sebab adalah biasa. Itu perbuatan hino perlu kita jauhi. Kemudian ada hino tu dengan arti mainokan orang. Awak yang maino orang. Kalau awak maino orang berarti dipandang remeh orang kau di awak. Asyaban awak. Sedangkan dalam Islam tidak ada beda satu sama lain. Tidak ada perbedaan orang Ajam, orang Arab, orang kulit putih, orang kulit hitam. Yang membedakan awak adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sampai turun ayat atau surah Abasa wa Tawalla, itu bukan berarti Nabi salah, tapi untuk ajaran awak. Pernah tamu datang, tamu hebat-hebat, orang gagah-gagah, orang santiang-santiang. Nabi melayani tamu hebat-hebat itu. Datang pula tamu orang butuh. Tamu yang butuh kok kurang dia acuan Nabi seketik. Dek Nabi kurang mengacuakan tamu yang butuh juga. Berang Tuhan. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Tidak boleh orang dipandang remeh. Alun tentu mentang-mentang orang tu butuh, mentang-mentang orang tu pengkat, tengkak, kulit hitam, randahnya di sisi Tuhan. Alun tentu yang mulia di sisi Allah bukan bantu dan gagah, tapi takwanya yang hebat. Inna akramakum indallah atqakum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, wala ila ajsamikum, wala ila amwalikum, wala ila auladikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah hendak mencari ke bantu kalian, ke tubuh yang gagah, ke haratoh yang banyak, ke anak yang pintar-pintar, tapi yang dinilai oleh Tuhan, hati yang bersih, hati yang berjernih, dan amal yang soleh. Kan itu nambah ragu. Dia awak jangan sampai memandang remeh, memandang enteng orang. Apalagi bapak dan ibu-ibu, kalau ada awak suku mainu orang, memandang enteng orang dalam beberapa hal pula kita dipandang enteng. Serupa pengajian lah biasa juga kita sampaikan, dipandang enteng ulama, dino ulama rugi agama. Dipandang enteng pemerintah, rugi dunia.
Dipandang enteng tetangga, tidak dapat manfaat hidup. Dipandang enteng keluarga atau kerabat, awak rugi kasih sayang. Dipandang enteng keluarga, isteri, suami, tidak mencuba nikmat atau kelazatan hidup. Jangan dibuat mainukan orang. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Hai orang mukmin, jelas satu kaum, satu kelompok, satu pribadi, satu keluarga memandang enteng atau menghina kelompok atau kaum lain. Barangkali yang dihina itu lebih baik pada awak yang menghina. Dan jangan pula seorang wanita memandang remeh, memandang enteng atau menghina wanita lain. Barangkali wanita yang dihina itu lebih rancak, lebih tinggi, lebih mulia di sisi Allah daripada wanita yang menghina. Kau suatu sikap atau sifat atau amal lidah yang dicela di dalam agama, itu suku mainu-inukan orang. Suku mainu-inukan orang kadang-kadang membalik ke awak. Kadang-kadang membalik ke awak. Dinu orang, rupanya balasannya di Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam terjadi kepada awak. Ambo pernah mengalami orang yang capek menerima piutang dari kerajaan mainu orang. Kerana mainu orang lain, tak lama sesudah itu, digatuk penyakit munculnya bibirnya. Tabah bibir. Alul lama le sudah berbuat, terima piutang sekali. Kadang-kadang dalam berhubung dengan orang tu, kalau orang sakit hati ke awak, dia tindak tanduk awak, dia hati dunia dari pacalian Tuhan balasannya bagai. Aku sifat yang kedua, yang perlu kita hindari, yang haram dilaksanakan. Marasoino, membuat kerajoino, dan mainoinokan orang. Yang ketiga kata Tuhan dari ayat tadi, Hammaz pangupik, wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wil, celakalah bagi setiap yang humazah, lumazah, pangupik, pagunjiang. Suku mengupik apa-apa sekete upik, apa-apa sekete upik. Kadang-kadang upik itu disebabkan sebagai dek buruk sangko, dek su'uzan upik. Nyodo tu upik tu tumbuh dek su'uzan dalam pergaulan awak sehari-hari. Umpamanya di kantor, pernah tamu datang masuk ke ruangan bapak kepala. Dibawanya aso hitam cik, aso itu gadang, isinya banyak. Kerana aso itu tertutup, di kabeknya ujungnya nampak di awak tamu tu. Tamu tu masuk ke dalam. Lah pandang kita lah rusak saja. Satu datang. Atau ni bawanya. Segadang tu kantong asoi. Atau lagi yang kapak kepala tu. Apa tu? Padahal rupanya yang datang tamu dan tiba tu mintu apa kepala tadi. Mintunya. Ada awak lah su'uzan. Tiba upik. Makan surang siapa tu. Tidak dibagi-baginya kawak. Kan upik tu. Atau ada orang digatuk tabuan atau digatuk penyakit, tabah bibirnya. Dek bibirnya tabah, sambuk. Mencaliaknya kawak. Mengalah ibu tu menyambuk kawak. Apa di belakangnya kawak. Apa hati tidak sampai kawak. Mengawak dia menyambuk semanang kawak. Padahal orang tu tak menyambuk tu. Muka dan sambuk. Muka sambuk dia menyambuk kan tak sama dia tu. Timbul puluh Hammaz. Maupik. Atau mungkin orang itu sedang panik-panik, sedang sibuk-sibuk. Ada siapa awak, anak terangan dia kecil awak. Orang ni mentah-mentah menantu insinyur. Anakmu yang menyapu awak lain. Padahal orang tu panik. Maupik dia tu. Dia buruk sangko. Banyak contoh-contoh lain. Mungkin ada orang sela mencaliak kawak. Mata sela tentu buruk caliaknya. Alah maupik tu. Mengapa buruk caliak kau kalian? Laki kau dengan biak. Padahal orang tu tak buruk caliak lah potongnya pada itu. Aku dilarang Hammaz. Bukan saja kepada orang lain. Awak semua awak pun bapak dan ibu hindari. Kadang-kadang ibu kepada anak.
anak awak lah kawin, lah nikah. Kebetulan di rumah nyonya sedang membangun, kok membuat pondok, buat lapau-lapau buruk. Dia sedang membangun, adibalilah batu air kat sakaruang. Dia tak dapat piti paupahan, baju juang saja karuang tu pulang. Dia menjuang karuang berisi batu, induk lah panjang pancalian. Anak kolera. Saya ketik awak membelanjoi, kini lah babini. Sagadang tu bungkusannya pulang, anak tagihnya awak seketik. Padahal nak dibungkus itu batu air. Kau dia kau awak bakar. Itu upek je baru. Upek indah amu orang muagih mau upek. Seketik dia gih orang upek. Banyak dia gih orang upek yo. Indah amu orang mana yang pangkat awak upek. Sabalik si upek. Anda ada orang ko nalapih dari muncuang dari lidah awak. Di upek termari. Kadang anak mau upek kaya ke induk. Induk ayah ndak adik. Sanu tu dah balik Sarawak kadang. Awak ketik. Ni kakak awak tentu juga kadang pada awak. Kadang Sarawak. Mupik je baru. Minantu ke mintuo. Mintuo ke minantu. Badan bertetangga. Dalam berkeluarga. Dalam berdinas jawatan. Dalam pergaulan sehari-hari. Suami isteri. Itu seluruhnya paling banyak. Sifat-sifat yang moderiku. Upik puji. Dilarang dalam Islam. Hamas namanya. Maupik, pangkalnya tadi lah aja tu. Jangan kamu jadi manusia yang suku maupik. Engkau diupik orang tu terserahlah. Tapi maupik orang itu yang dilarang. Bahkan tambah ayat tadi, uel. Neraka uel, celaka. Kalau manusia tu suku maupik. Hamas. Nangkampe yang dilarang dalam Islam. Masya'im binamim. Masya'im binamim, orang yang suku mencaci dalam perjalanan sehari-hari, berjalan kian kemari untuk mencela, mencaci, memburuk-buruk orang saja karajonya. Hampir sama je nandatih tadi itu je mahir tadi, tapi ada beda seketik. Orang kau salah sadonya, caci maki saja. Itu memang sikap buruk, tapi lah biasa kita mengarajuan bapak-bapak dan ibu-ibu. Luqmanul Hakim menurut riwayat, kan pernahnya mauji. Di bawahnya anaknya berjalan sehakali. Anak surang, anakku nama Aslam. Luqman. Dan di bawahnya kudo siku. Taruhlahnya tinggal di Padang, berjalan arah ke Padang Panjang. Nak, ya pak, malah berjalan awak. Luqman berjalan, anak berjalan, kudo berjalan, kudo, berjalan bapa, berjalan anak. Allah serantang perjalanan, dua rantang perjalanan, masuk ke tiga rantang panjang. Kira-kira tiba di Tabiang, nampak dia orang, hongoknya orang tu lagi. Amunya berjalan kaki, sedangkan kudo lagi. Kau nanya kata kudo ke dia, kau tak surang bagai, kau tak ayah, kau tak anak. Terang ada anjang. Apa? Banyak orang dicelanya awak, dicacinya awak, mengawak nak nanya kata kudo. Habis kau disuruhnya anak nanya. Awak lah nanya kata kudo lu, biar apa berjalan kaki. Lah nak melacak lah anak kata kudo. Ayah berjalan kaki, Luqman lah berjalan pula. Sampai kira-kira kalau buat buaya, nampak pula ada orang. Orang mentang-mentang sayang jual anak. Anak nanya kudo surang awak merasai berjalan kaki. Banyak orang yang beranak nak selaman itu banyak. Turun langjang. Terang adang. Kecil orang. Dicacinya apa? Abang muka ambo saja nanya kudo apa indak. Kini tukar lagi. Apa nanya kudo lagi awak berjalan kaki. Apanya nanya kata kudo, anaknya berjalan meriangkan. Ala berjalan pula. Sampailah kira-kira ke duku. Nampak pula ada orang. Apa nak turun tuang. Mentang-mentang anak. Bapa biasa berjalan kaki. Awak nanya kata kudo. Tak turun tuang awak lagi. Anak dipelihara ke dia. Dicaci je baru. Terang ada anjang. Nampak Yo dicaci orangnya baru apa. Bak muka apa kudo awak indak. Kini malah berdua nanya lagi.
Apa nanya?